181 in the channel, Praise the Color in the Smansasi. Halo para pendengar setia Ebos Smansasi. Kali ini balik lagi bareng Ebos Smansasi. Hari ini jadi kita mau nge-review salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bekasi nih. Kalian pada penasaran gak nih sama kegiatannya apa? Oh ya, sebelum kita nge-review kegiatannya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Oke, halo semuanya, nama aku Ahmad Aziz Huda dari kelas 11 IPS 4. Dan ini partner aku. Halo semuanya, nama aku Aldrika Natani dan aku dari kelas 105. Dan hari ini kita akan nge-review kegiatan Serah terima jabatan kepengurusan organisasi siswa intrasekolah dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bekasi. Check it out! Halo semuanya, gimana? Kegiatan sertijabnya keren kan? Selamat ya yang udah diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya. Semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Nah, sekarang kita akan nanya-nanya sedikit nih kepada pengurus OSIS dan juga ketua ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Bekasi. Nah, sekarang kita udah bersama dengan salah satu anggota OSIS di SMA Negeri 1 Bekasi nih. Oke, supaya kalian tahu kita sekarang lagi sama siapa, kita kenalan langsung aja yuk sama kakaknya. Boleh nih, sebut nama, kelas, dan jabatan kamu di OSIS apa nih? Oke, baik. Nama saya Muhammad Alvaro Satria Priyambada. Di sini jabatan saya di OSIS SMA Negeri 1 Bekasi sebagai Ketua Umum. Dan saya dari kelas 11 MIPA 1. Oke, halo Kak Alvaro. Jadi teman-teman semua, Kak Alvaro di sini adalah sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Bekasi nih. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertamanya ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Kakak, seperti apa sih pemimpin yang baik itu? Oke, jadi menurut saya pemimpin yang baik itu bisa memberikan contoh terhadap para anggotanya. Di sini maksud saya memberikan contoh. Jadi kan pemimpin itu biasanya nggak cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Jadi pemimpin itu harus bisa nyontohin juga gimana cara kerjanya, gimana cara ngelakuinnya atau apapun itu. Jadi lebih ke gimana ya? Maksudnya lebih ke ngajarin anggotanya gitu. Jadi supaya kita bisa kerja bareng-bareng ataupun ngelakuin hal semuanya secara bersama-sama dengan baik. Wah, keren banget ya guys jawabannya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Yang kedua, apa sih tanggapan kamu ketika terpilih sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Bekasi? Jadi saat saya baru kepilih jadi ketua umum itu saya ngerasa wah aja gitu. Soalnya itu benar-benar apa ya? Benar-benar hal yang saya impikan dari dulu. Soalnya dulu saya juga pernah OSIS juga. Nah di situ saya ngeliat ketua OSIS yang lama itu kayak wah keren banget. Nah di situ saya langsung pengen banget buat jadi ketua umum. Mungkin itu aja sih yang saya rasain. Wah, yang pastinya senang banget sih ya Kak. Oke Kak, pertanyaan terakhirnya. Untuk Kakak sebagai Ketua OSIS, kira-kira bagaimana cara Kakak agar OSIS SMA Negeri 1 Bekasi ini dapat terus berkembang dengan terus mengikuti seiringnya perkembangan zaman? Oke baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gimana caranya supaya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini kan saya punya OSIS SMA Negeri 1 Bekasi punya visi misi. Visinya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Bekasi sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, komunikatif, serta bekerja dengan tanggung jawab. Di sini kita lebih menekankan kepada inovatif ya untuk hal tersebut.
Soalnya kan seperti yang kemarin-kemarin itu kita dari online terus beranjak ke offline. Itu kan juga termasuk perkembangan. Di situ kita lebih ke adaptasi terhadap hal tersebut, terus juga kita lebih mengeluarkan semua inovasi kita. Jadi seperti itu. Makasih banyak ya Alvaro sudah mau ngeluangin waktunya nih buat wawancara. Semoga amanah terus ya, dan semoga organisasi yang dipimpin dapat terus sukses dalam menjalankan event atau program kerja. Oke, selanjutnya nih guys, kita mau lanjut ngewawancarain lagi nih. Nah, kira-kira siapa lagi ya yang bakalan kita wawancarain? Penasaran gak sih teman-teman setia Ebo semuanya? Oke, langsung aja ikutin terus kita berdua ya. Nah, sekarang kita bersama dua anggota OSIS SMA Negeri 1 Bekasi lagi nih. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak kakak-kakak ini siapa? Oke, biar tahu kita kenalan dulu ya. Boleh Kak sebutin nama serta kelas dan jabatannya apa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Gerald Margawirawan dari kelas 11 MIPA 3 dan saya menjabat sebagai ketua 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rizky Gilansyah dari kelas 11 IPS 3. Saya menjabat sebagai ketua 2 di OSIS Mansasi periode 2022-2023. Wah, halo Gerald, halo Dimas. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke, tanggapan saya ketika saya terpilih menjadi calon ketua OSIS itu yang pertama saya kaget dan gak nyangka, soalnya saya rasa tuh saya masih memiliki banyak kekurangan. Tapi dikarenakan saya sudah terlanjur dipilih, saya yakin pasti saya bisa. Wah, pastinya senang ya Kak. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Adimas. Kira-kira ada nggak sih Kak tokoh yang jadi panutan Kakak dalam berkepemimpinan atau dalam kehidupan organisasi? Kalau buat gue sendiri sih ada tokoh yang dari kecil yang gue suka banget, yaitu Ian Soekarno. Wah, keren banget ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih untuk Gerald. Kan tadi tanggapan ya ketika menjadi calon nih. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah ada rasa kecewa ketika kamu tidak mendapatkan jabatan tersebut nih? Ya, saya tuh nggak ada rasa kecewa sama sekali, soalnya tuh saya orangnya tuh ya nggak selalu berekspektasi tinggi dan saya tuh orangnya selalu berlapang dada. Nah, nggak apa-apa ya Kak, yang penting Kakak sudah melakukan yang terbaik untuk apa yang Kakak inginkan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua buat Kak Adimas. Dari Kakak sendiri, ada nggak nih Kak yang ingin Kakak sampaikan kepada anggota-anggota OSIS maupun teman-teman Kakak yang selama ini sudah memberikan dukungan terbaik mereka ke Kakak? Boleh nih Kak, langsung disampaikan aja. Oke, mungkin saya ya pesan-pesan sih ya untuk anggota OSIS. Semoga di periode 2022-2023 ini semakin bagus, improve dari tahun sebelumnya, kemudian lebih amanah dan lebih dapat dipercaya sih. Wah, dapat pesan tuh teman-temannya dari Kak Dimas. Nah, pertanyaan terakhir untuk Gerald. Selama proses dari calon ketua OSIS sampai ke jabatan yang sekarang kamu dapatkan, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang unik atau menarik yang ingin kamu ceritain ke pendengar setia Ebos Mansasi nih? Pengalaman yang unik ya, menarik. Kira-kira apa ya? Nah, ini di saat kampanye itu sendiri, dikarenakan kan kampanye kita keliling-keliling kelas dan banyak ketemu siswa-siswa yang lain yang mungkin agak unik, kadang gurunya yang bikin lagi sih kita kampanye dan banyak sih unik-unik aja deh orangnya. Wah, unik banget nih ya Kak. Oh ya, menuju pertanyaan terakhir juga buat Kak Adimas. Yang terakhir, aku mau minta saran Kakak buat ketua OSIS kita yang sedang menjabat tahun ini. Nah, saran gue buat ketua OSIS yaitu Alvaro, semoga di tahun ini lebih tegas, lebih disiplin dan lebih terarah kalau mau koordinasi sesuatu. Oke, terima kasih buat Gerald sama Dimas karena sudah memberikan waktu untuk kami bertanya-tanya. Nah, kita akan lanjut ke dua orang terakhir anggota OSIS nih. Makin penasaran gak sih pendengar setia Ebos Mansasi? Ikutin terus kita berdua di vlog Ebos Mansasi. Oke, sekarang kita berdua udah sama dua orang terakhir dari anggota OSIS yang bakal kita wawancarai nih. Penasaran gak sih sama mereka berdua?
Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama dua orang hebat ini. Silakan sebutkan nama, kelas, dan jabatannya ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tahir Abadi dari kelas 11 MIPA 5 sebagai koordinator Segbit 5. Perkenalkan, saya Zivana Girawisa dari kelas 11 MIPA 4 dan saya menjabat sebagai seksi kelas 1. Oke, halo Kak Ziva, halo Kak Bani. Semoga dapat menjaga amanahnya dengan baik ya Kak. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama buat Kak Ziva ya. Oke, jadi pertanyaan pertama buat Kak Ziva yaitu bagaimana tanggapan kakak ketika waktu itu dicalonkan menjadi ketua OSIS? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tanggapan saya waktu pertama kali dicalonkan menjadi ketua OSIS itu pastinya kaget karena di situ kan masih banyak orang lain yang menurut saya berpotensi, tapi ternyata saya terpilih di situ, diberi kepercayaan oleh OSIS Angkatan Olympus. Itu merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Jadi perasaan saya dan tanggapan saya itu waktu itu pastinya senang dan kaget. Wah, seneng ya pastinya. Oke, lanjut ke Bani nih. Kira-kira ada nggak sih tokoh yang jadi panutan kamu atau quotes-quotes yang jadi titik pandangan kamu dalam berkepemimpinan ataupun dalam berkehidupan organisasi? Jadi buat tokoh parutan sebenarnya dari aku pribadi itu ada tokoh parutannya itu dari Pak Jokowi. Nah, jadi karena Pak Jokowi ini kan presiden kita ya. Nah, terus itu Pak Jokowi juga membuat Indonesia berkembang banyak dari mulai segi infrastruktur dan lain-lain. Dan juga cara Pak Jokowi memimpin itu juga yang menurut saya itu bagus. Kayak sesuai slogannya tuh kerja, kerja, dan kerja. Udah, itu aja. Wah, keren banget ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya buat Kak Ziva. Kan tadi tanggapan nih ya Kak ketika menjadi calon. Nah, sekarang ada nggak sih Kak rasa kecewa ketika kakak tidak mendapatkan jabatan tersebut? Untuk rasa kecewa itu mungkin pasti ada ya, karena kan kita ini berjuang itu sama-sama berjuang untuk menjadi memperebutkan fitur OSIS, tapi kita ini di formatur organisasi semua itu sebenarnya setara, jadi nggak ada yang tertinggi. Mungkin secara hierarki ada yang lebih tinggi, tapi secara pembagian tugas itu kita sama-sama pemimpin organisasi. Jadi rasa kecewa itu menurut saya wajar. Oke, nggak apa-apa ya Ziva. Yang penting kamu udah melakukan yang terbaik untuk apa yang kamu inginkan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bani. Dari kamu sendiri ada nggak nih yang ingin disampaikan kepada anggota-anggota OSIS ataupun teman-teman yang selama ini udah beriin dukungan terbaik mereka ke kamu nih? Oke, buat kesan-pesan osmansasi yang lainnya, itu karena kalian udah kepilih jadi OSIS, itu pesannya semoga kalian bisa jadi anggota OSIS yang bertanggung jawab, amanah, dan juga bisa ngejalanin tugas-tugasnya dengan baik. Nah, terus selama di OSIS ini pasti bakal ada banyak rintangan dan juga halangan buat ngejalanin proker-proker. Nah, itu kalau bisa kalian jangan berusaha buat nyelesain masalah itu sendiri. Jadi di Osman tuh kita bareng-bareng, jadi selesain semuanya dengan kerjasama. Udah itu aja. Wah, keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir buat Kak Ziva. Nah, Kak, selama proses dari calon ketua OSIS sampai ke jabatan yang sekarang Kakak dapatkan, kira-kira ada nggak sih, Kak, pengalaman-pengalaman yang unik atau menarik yang bisa Kakak ceritain ke para pendengar setia Ebo? Mungkin untuk pengalaman unik atau menarik dari yang aku alami sendiri, itu kan waktu kita mungkin nggak terlalu spesifik ya, tapi waktu kita ada masa kampanye itu kita kan datang ke kelas-kelas, terus kita dapat pertanyaan dari mereka dan kita harus jawab secara spontan. Terus dan yang uniknya itu kayak walaupun kita belum saling kenal, saya kan ke kelas-kelas yang kayak kelas 10 saya nggak kenal, tapi mereka tuh kayak entah kenapa kayak memberikan energi positif gitu ke saya, kayak mereka teriakin yel-yel buat saya, dan itu menurut saya pengalaman, itu sebenarnya pengalaman pertama buat saya, jadi itu saya anggap sebagai pengalaman yang unik dan menarik selama proses pencalonan menjadi ketua OSIS. Wah, unik dan menarik banget ya. Nah, yang terakhir, aku mau minta saran nih dari Bani buat ketua OSIS kita yang menjabat tahun ini. Nah, buat ketua OSIS yang mereka bertiga nih. Jadi kan ketua OSIS ada 3. Nah, itu. Jadi
pesannya itu semoga kalian bertiga bisa amanah, tanggung jawab. Terus yang paling penting tuh semoga kalian bertiga bisa ngerangkul satu Osman ini dengan baik. Soalnya dari rangkulan kalian bertiga tuh emang udah penting banget buat kita ngejalanin program-program kerja bareng-bareng. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu ketua ekskul di SMA Negeri 1 Bekasi. Kira-kira kalau dilihat dari seragamnya, kalian pada tahu nggak nih ekskul pertama yang akan kita wawancarain? Oke, jadi ekskul yang pertama yang akan kita wawancarain yaitu ekskul Cadika. Nah, ekskul Cadika ini adalah salah satu ekskul wajib di SMA Negeri 1 yaitu ekskul Pramuka. Nah, ekskul ini juga banyak banget guys, event-event yang seru-seru. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih ya sama ketua ekskulnya, kita kenalan dulu sama ketua ekskulnya. Boleh nih sebut nama, kelas, dan jabatannya? Ya, halo, perkenalkan, nama saya Franciscus Paulus Putra Simamora dari kelas 11 MIPA 5 dan saya menjabat sebagai ketua umum ekskul Cadika. Wah, halo Frans. Selamat ya atas amanah yang diberikan. Semoga kamu dapat menjalankan amanahnya dengan baik ya. Aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang ekskul kamu. Pertanyaan pertama itu kira-kira tanggapan kamu apa sih ketika kamu menjadi terpilih menjadi ketua ekskul Cadika? Tanggapan saya ya, tentu saya yang pertama senang karena itu sudah menjadi target saya ketika masuk SMA. Lalu yang kedua saya merasa bangga dan merasa terhormat. Wah, pastinya seneng ya guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu selama menjadi anggota ekskul Cadika, kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik atau menarik bersama kamu dan teman-teman kamu? Boleh nih langsung diceritakan saja ke pendengar setia Osman Sasi. Ya, jadi pengalaman menarik saya ketika menjadi ekskul Cadika itu ketika latihan demos selama sebulan ketika hari liburan dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, itu yang paling menarik karena kami semua anggota ekskul Cadika ketemuan selama sebulan full, latihan bareng, makan bareng, dan segala macam. Wah, unik banget ya guys. Lucu banget ya pengalaman ekskulnya, asik banget deh. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih dari aku. Nah, kan kita beranjak dari COVID nih. Kira-kira ada nggak sih event atau program kerja Cadika yang belum terjalan tahun kemarin? Dan kira-kira event atau program apa yang tahun ini bakal kamu jalanin? Pastinya ada dong, kayak Cadika yang salah satu golf, event golf yang ada di Semansa, yang dimana itu mengundang pramuka lain dari sekolah lain tentunya. Lalu ada KBP yaitu Kemah Bakti Pramuka, yang dimana itu adalah kemah khusus anak Cadika. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain kemah, ikut Cadika ya. Wah, semoga event atau proker yang tadi disebutkan dapat terjalan ya tahun ini. Oke, terima kasih kepada Frans sudah memberikan waktu untuk kami bertanya-tanya. Baik, lanjut. Kita akan lanjut ke ekskul selanjutnya yang gak kalah seru dan asik juga nih guys. Kalian penasaran gak sih? Yuk langsung aja ikutin terus vlog Osman Sasi. Halo teman-teman pendengar setia Osman Sasi. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu ketua ekskul di SMA Negeri 1 Bekasi. Kalau lihat dari seragamnya, kira-kira kalian tahu nggak nih ini ekskul apa? Nah, jadi benar ya, ini adalah ekskul pilihan di SMA Negeri 1 Bekasi, yaitu ekskul Kopsis yang dibina oleh Bu Kusnani. Nah, sebelum kita mulai tanya-tanya, kita mau nanya perkenalan diri dulu ya sama kakaknya. Halo Kak, boleh kenalin dirinya dulu, nama, kelas, dan jabatannya? Oke, jadi kenalin, nama aku Siti Kanita Nabila dari kelas 11 MIPA 8, jabatan aku. Halo Kak, nah jadi selamat ya atas amanah yang diberikan. Semoga kakak dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Nah Kak, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Jadi bagaimana tanggapan kakak ketika kakak waktu itu terpilih menjadi ketua ekskul? Pertama kali saya ikut itu kan karena hanya ingin belajar menghasilkan uang untuk menambah uang saku. Nah karena sekarang saya terpilih menjadi ketua, jadi saya dapat belajar lagi bagaimana mengatur mengelola organisasi ini. Dan tujuannya itu untuk terus terang untuk mendapatkan laba atau untung. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keduanya ya Kak. Nah selama menjadi anggota ekskul tersebut sampai saat ini, ada nggak sih Kak pengalaman unik atau menarik yang boleh Kakak sampaikan ke teman-teman pendengar setia EBS? Pengalaman itu ada seru, lucu, sekaligus
haru ya, karena kami harus jualan pada saat momen-momen tertentu, seperti pada pembagian rapor. Nah, saya melihat itu teman-teman kegiatan itu berjualan yang padahal tuh lakunya itu dijual ke teman sendiri, orang tuanya, bahkan dibeli sendiri. Nah, dari situ saya lihat bagaimana teman-teman OSIS itu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Wah, keren banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhirnya ya, Kak. Nah, Kak, kita kan beranjak dari COVID nih, Kak. Nah, pas pandemi kemarin pastinya ada kan, Kak, beberapa proker yang kayaknya kurang berjalan dengan baik, kurang bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira menurut Kakak, apakah di masa jabatan Kakak yang sekarang ini proker tersebut dapat terjalankan, Kak? Kan event yang nggak tertunda itu kan event pupuk kompos karena COVID kemarin kan. Nah, insya Allah di masa jabatan sekarang ini kita bakalan melaksanain event pupuk kompos tersebut. Wah, semoga event atau prokernya bisa terjalankan dengan baik ya, Kak. Nah, terima kasih kepada Kak Siti yang sudah memberikan waktunya untuk aku tanya-tanya sedikit nih tentang jabatannya dan eskulnya. Oke, lanjut aja ke eskulnya. Eskul selanjutnya yang gak kalah seru dan menarik dari eskul-eskul sebelumnya. Kalian langsung tonton terus aja di channel Ebosmansasi ya. Oke, halo pendengar setia. Kita balik lagi. Nah, sekarang kita bersama ekskul yang lain nih. Kira-kira kalau dilihat dari seragamnya, ada yang tahu nggak nih pendengar setia Ebosmansasi? Ini ekskul apa? Oke, jadi aku kasih tahu ya, ini itu ekskul Inswapala yang diketuai oleh kakak ini. Nah, jadi ekskul ini itu salah satu ekskul pilihan di SMA Negeri 1 Bekasi. Oke, sebelum kita nanya-nanya, kita kenalan dulu nih sama ketua ekskulnya. Boleh sebut nama, kelas, dan jabatan kamu di ekskul tersebut. Oke, terima kasih Mbak. Nama saya David Fatatala dari kelas 1143. Saya jabat menjadi Ketua Umum Inswapala di tahun 2022-2023. Wah, halo David. Oke, selamat ya atas amanah yang telah diberikan. Semoga kamu dapat menjalankan amanahnya dengan baik ya. Amin. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Untuk pertanyaan pertama itu, gimana sih tanggapan kamu ketika kamu dipilih oleh teman-teman kamu sebagai ketua ekskul? Di situ saya tuh merasa senang, tapi juga saya juga harus memikul tanggung jawab yang besar kan untuk menjalankan sebuah organisasi Inswapala ini. Ya, jadi campur aduk lah. Wah, pastinya seneng banget ya guys ya kalau udah dicalonin jadi ketua. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua itu, selama menjadi anggota ekskul Inswapala, kira-kira kamu dan teman-teman kamu punya nggak sih pengalaman unik dan menarik? Boleh banget nih langsung diceritain aja ke pendengar setia Ebo. Kalau unik ya, waktu itu pas acara yang Dies Natalis di Lagun ya di situ. Jadi kita ditelepon sama Bang Nazarudin yang angkatan pertama untuk ngisi stand di sana. Saya kira banyak eskul lain yang ikut kan. Pas saya sampai sana, ternyata hanya Inswapala yang ada di sana. Dari angkatan 1, 3, 4, pokoknya di atas jauh lah saya. Di situ saya bertemu dengan angkatan atas, ya rasanya juga gimana ya? Deg-degan gitu kan, baru pertama ketemu angkatan jauh gitu atasnya. Terus serta senang karena mereka pada baik-baik di sana. Wah, keren banget ya pengalamannya. Sukses terus deh buat Inswapala. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita, ini itu kira-kira kan ini kita baru banget ya beranjak dari COVID. Itu ada nggak sih proker atau event yang belum kamu jalanin atau ekskul kamu jalanin tahun lalu, dan kira-kira event apa nih yang kira-kira kamu mau jalanin tahun ini? Oke, kalau tahun lalu ada sih kayak rafting, wall climbing, terus sama pendakian tuh. Itu kan belum berjalan karena adanya COVID ya. Ya. Rencananya tahun ini saya usahakan akan saya jalankan lagi seperti rafting, wall climbing, dan pendakian. Oke, keren banget ya. Semoga event-event yang disebutkan tadi bisa dapat terjalan dengan baik tahun ini. Amin. Oke, terima kasih kepada Davin telah memberikan waktu kami untuk bertanya-tanya. Selanjutnya kita bakalan ketemu ekskul lainnya yang nggak kalah seru, nggak kalah unik, dan nggak kalah keren. Kira-kira ada yang tahu nggak nih
Penasaran kan? Ikutin terus perjalanan vlog Ebo Semansasi. Nah teman-teman semua, sekarang kita udah bersama eskul di SMA Negeri 1 Bekasi nih. Nah kalau kalian lihat dari seragamnya, kalian tahu nggak nih ini eskul apa? Nah jadi benar ya teman-teman, ini adalah eskul Prisma sebagai eskul pilihan di SMA Negeri 1 Bekasi yang dibina oleh Pak Fikri. Nah sebelum kita mulai tanya-tanya ke kakaknya, boleh ya kita mau kenalan dulu nih kak, boleh sebut nama, kelas, sama jabatannya. Oh, nama aku Priska Devri Datu, aku dari kelas 1 dari Nah, jadi kak kita mau tanya-tanya sedikit nih ke kakak. Nah, pertanyaan pertamanya, apa pesan-pesan atau harapan kakak ke depannya mengenai perkembangan eskul kakak yang sekarang? Pesan-pesan dan harapannya sih saya harap di periode saya ini 2022-2023 saya harap saya bisa menjaga dengan baik dan saya bisa melanjutkan perjalanan eskul Prisma ini yang lumayan sudah panjang sekali dari tahun 90-an dan saya bisa melakukan yang terbaik dan melaksanakan semua protokol. Wah, semoga harapannya bisa terwujud ya kak. Nah, lanjut ke pertanyaan keduanya. Menurut pandangan kakak, seberapa besar pengaruh eskul kakak terhadap SMA Negeri 1 Bekasi? Kalau menurut saya kalau pertanyaannya seberapa besar, menurut saya cukup besar ya, karena eskul Prisma ini kan termasuk satu-satunya eskul jurnalistik di Semansa. Dan jadi ini bisa menjadi aspirasi dari warga dan aspirasi sebagai dari semua murid Semansa untuk melakukan belajar jurnalistik dari Photoshop, foto, habis melakukan wawancara dan lain-lain. Wah, pastinya semua eskul tuh berperan penting ya kak di sini, apalagi dalam bidang hobi ya kak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhirnya nih kak. Sebagai ketua eskul, gimana cara kakak untuk mengembangkan eskul kakak ini secara positif tentunya di perkembangan zaman yang ada? Nah, kalau dari perkembangan zaman apa kan kita pasti udah itu banget sama yang namanya kemajuan teknologi. Nah, yang pertama saya pasti akan mengimplementasikan teknologi-teknologi yang baru nih ke ekskul saya, dan selanjutnya saya mungkin akan melakukan kolaborasi untuk menambah update aja gitu biar ekskulnya gak kuret-kuret banget. Nah, semoga eskulnya dapat terus berkembang ya kak. Nah, itu dia teman-teman, kita wawancaranya sama kakak dari Ketua Prisma. Nah, selanjutnya kita bakal nanya-nanya lagi ke narasumber kita, yaitu eskul terakhir kita. Nah, kalian bisa tonton terus ya, kita lanjutin wawancara kita nanti. Oke, kali ini kita bersama ekskul yang gak kalah keren dan gak kalah unik, yang bakal menjadi salah satu orang yang bakal kita wawancarain yang paling terakhir nih guys. Nah, jadi di samping aku ini udah ada ketua ekskul voli. Nah, ketua ekskul voli ini salah satu ekskul pilihan di SMA Negeri 1 Bekasi yang mewadahi untuk kalian-kalian yang punya hobi olahraga nih guys. Nah, jadi kita langsung aja kenalan sama ketua ekskulnya nih. Boleh sebut nama dan kelasnya ya. Iya, oke. Nama saya Narendra Diaksya Putra dari nama saya Narendra Diaksya Putra dari 11 BIPA 5. Saya di sini sebagai ketua voli periode 2022-2023. Oke. Nah, kita tadi udah kenalan ya sama Kak Narendra. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu kira-kira pesan dan kesan atau harapan kamu nih ke depannya mengenai perkembangan ekskul kamu sendiri nih, gimana? Iya, jadi untuk pertanyaan pertama di sini saya berpesan semoga dengan terpilihnya saya dan anggota saya sebagai pengurus yang baru, kami dapat melaksanakan proker-proker yang sebelumnya sempat tertunda dan semoga kedepannya semakin dan semoga Semansasi Volleyball Club kedepannya semakin solid dan ramai peminatnya. Wah, semoga harapannya dapat diwujudkan ya tahun ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua itu, menurut pandangan kamu kira-kira seberapa besar sih pengaruh ekskul kamu terhadap SMA Negeri 1 Bekasi? Yang nomor dua, menurut saya ekskul ini cukup berpengaruh untuk Semansa Bekasi karena selain dapat menyalurkan bakat, ekskul ini juga dapat membantu calon peserta didik baru untuk masuk ke Semansa menggunakan jalur prestasi non akademik.
Oke, pastinya semua ekskul di SMA Negeri 1 Bekasi sangat berperan penting ya guys ya untuk di bidang mewadahi hobi-hobi kalian nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir sekaligus menutup wawancara kita, yaitu sebagai ketua ekskul, kira-kira gimana sih cara kamu mengembangkan ekskul yang kamu pegang saat ini seiring perkembangan teknologi yang ada nih? Buat yang nomor 3, jadi cara yang akan saya lakukan tentu saja dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama anggota-anggota saya. Nah, setelah itu jika ada kendala ataupun semacamnya, selain dari hal tersebut, saya juga akan mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat anggota saya. Oke, terima kasih Narendra sudah meluangkan waktunya untuk kami bertanya-tanya. Terima kasih juga untuk kalian semua yang udah nonton di channel Ebos Mansasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Sekian dari kami, so stay tune terus di 181 in the channel, Breeze the Color into Mansasi. Bye-bye!